Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sangat ya, Anda Ibu. Yang hadir ya, mudah-mudahan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan kita hari ini. Kita lebih lanjut kegiatan pembelajaran masuk terlebih dahulu pertama membaca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisatri wa yassir amri. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan hari ini kegiatan pembelajaran dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ananda, coba Ananda perhatikan teman di sekitarnya. Ada yang tidak hadir hari ini? Sudah lengkap, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semuanya. Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, terlebih dahulu Ibu ingin meninjau kembali tentang pemahaman Ananda materi minggu kemarin. Jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang kepemimpinan. Nah, siapa di antara anak-anak Ibu yang masih ingat dengan apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Seribu. Ya, silakan Kak. Kepemimpinan adalah sebuah amanah yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban di dunia maupun nantinya di akhirat, Ibu. Bagus sekali. 100 untuk Sari ya. Oke, selanjutnya ayat-ayat apa saja yang terkait dengan kepemimpinan? Ya, silakan Depi. Yang pertama surat Ali Imran ayat 36, Bu. Kemudian surat An-Nisa ayat 58 sampai 59 dan surat Al-Baqarah ayat 240. Bagus sekali. Oke. Yang ketiga pertanyaan Ibu, ya masih tentang materi minggu kemarin. Apa karakteristik menjadi pemimpin yang baik? Siapa yang tahu? Suhendri, Bu. Nah, silakan Pak Henry. Yang pertama memiliki ilmu pengetahuan. Yang kedua mempunyai kekuatan fisik. Yang ketiga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Bagus sekali. Bagus untuk si Henry. Kasih, Bu. Nah, sebelumnya juga Ibu ingin bertanya nih, bagaimana sikap Ananda jika Ananda terpilih menjadi pemimpin? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Nah, silakan Burhan. Saya akan berusaha menjadi orang yang adil, Bu. Bagus sekali. Ya. Nah, jadi kalau menjadi pemimpin ya yang menanamkan sikap adil dan jujur. Jadi sesuai materi kita pada hari ini, kita membahas tentang adil dan jujur. Jadi adil dan jujur ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang harus dimiliki oleh semua orang. Nah, karena apabila seseorang ataupun keluarga atau suatu kelompok memiliki sikap adil dan jujur ini,
maka senantiasa suatu masyarakat akan merasa hidupnya aman dan tentram. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan KD yang kita pelajari hari ini. Jadi ada pun KD-nya yaitu mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran tentang sikap berlaku adil dan jujur sebagaimana terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10, surat An-Nahl ayat 90 sampai 92 dan surat An-Nisa ayat 105. Nah, setelah mengikuti nanti materi hari ini tentang adil dan jujur, ya, setelah Ananda mengikuti kegiatan ini dengan aktif dan kontekstual, Ananda diharapkan yang pertama dapat membaca ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10, surat An-Nahl ayat 90 sampai 92 dan surat An-Nisa ayat 105. Yang kedua, Ananda dapat mengartikan mufradat dari ayat-ayat ini. Yang ketiga, Ananda dapat menjelaskan pengertian adil dan jujur dan cara mewujudkan adil dan jujur beserta hikmahnya. Nah, setelah ini nanti Ananda juga dikasih tugas. Jadi ada tugas per kelompok yang Ananda kerjakan. Untuk itu Ananda diminta untuk memperhatikan lebih bersama tentang materi yang kita bahas hari ini. Yang pertama adalah coba Ananda perhatikan ke depan. Ini ada Quran surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Nah, siapa di antara Ananda Ibu yang bisa membaca ayat ini? Saya, Bu. Ya, silakan Burhan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إن الله بما تعملون. Lanjut, Bu. Ya, Al-Maidah 8 sampai 10. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. Bacaan Burhanuddin, mudah-mudahan dengan membaca ini dan juga menyimak bacaan surat Al-Maidah ini menambah keimanan kita dan juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang perhatikan Ananda. Nah, ini ada mufradat dari Quran surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Di sini ada kata kawamina. Di kawamina artinya adalah penegak keadilan. Syuhada bil qis artinya adalah saksi dengan adil. Wala yajmannakum. Janganlah menyuruh kamu membuat berdosa. Wa ada telah menjanjikan ajar pahala. Zabu mereka mendustakan. Jadi kata mufradat ini adalah kata yang berkaitan dengan kata adil dan jujur. Di Quran surat yang kedua yaitu surat An-Nahl ayat 90 sampai 92. Nah, siapa di antara anak-anak ibu lagi yang bisa membacakan surat An-Nahl ayat 90 sampai 92 ini? Saya, Bu.
Ya, silakan Su Henry. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا ذو الأيمان أيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت أزلها من بعد قوة أنكثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Insyaallah luar biasa sekali bacaan Su Henry. Oke, Ananda semuanya, sekarang perhatikan mufradat dari ayat atau surat An-Nahl ayat 90 sampai 92 ini. Jadi di sini ada kata innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Yang kedua, wa ita'izil qurba, memberi kepada kaum kerabat. Ketiga, wa afu bi ahdillahi idza ahadtum, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Mimba di kuat, yang sudah dipintal dengan kuat. Angkasan, menjadi cerai-berai kembali. Annama yablukumullahu bi, sesungguhnya hanya menguji kamu dengan hal itu. Jadi dalam surat An-Nahl ayat 90 sampai 92 ini, kata yang berkaitan taat, ya, artinya adil, kata al-ihsan, berkebaikan, dan qurabul wa iyatizil qurbah, yaitu berbuat baik kepada kerabat. Baik Ananda, sekarang kita lanjut dengan surat An-Nisa ayat 105. Jadi surat An-Nisa ayat 105 ini kita baca bersama-sama ya. Ya Bu. Ya, kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah ولا تكن للخائنين خصيما. Masya Allah. Mudah-mudahan ayat yang kita baca ini ya menambah pemahaman kita ya, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sekarang diperhatikan ini ada mufradat dari ayat surat An-Nisa ayat 105 ini. Ada kata inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq.
Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. Yang kedua, bima kaulah dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Wala takunalaha inina fatimah. Dan janganlah kamu menjadi penantang karena membela orang yang khianat. Nah, dari pembahasan materi kita hari ini, ada anak-anak ibu yang ingin bertanya? Sudah paham semuanya? Paham, Bu? Nyambung. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Jadi sekarang ibu ya membagi anak-anak kelompok 3 kelompok karena di dalam ayat ini ada 3. Jadi ibu bagi kelompok. Jadi 3 kelompok juga. Jadi kelompok 1 Bu Sari dengan Pak Indra. Kelompok 2 Bu Depi dengan Burhan. Yang kelompok 3 Su Henry. Jadi masing-masing kelompok silakan mencari pengertian adil dan jujur. Kemudian itu untuk kelompok 1. Kelompok 2 cari bagaimana cara mewujudkan adil dan jujur. Kelompok 3 apa hikmah dari perilaku adil dan jujur. Sekarang ibu kasih waktu 5 menit. Ya, silakan Ananda menggunakan sumber-sumber yang terkait, baik dalam buku cetak, internet, dan lain-lainnya. Baik, Bu. Ya, Bu. Sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Nah, silakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Saya, ya, kelompok 1 menyimpulkan materi bahwasannya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya selalu cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah, baik dalam mengerjakan pekerjaan yang bertalian dengan agama Allah maupun dengan urusan duniawi. Hanya itu saja, Bu. Bagus sekali. Kelompok 2, silakan kelompok 2 menampilkan hasil. Ya, silakan Burhan. Ya, saya mewakili dari saya Depi. Yang saya cari adalah bagaimana cara mewujudkan adil. Ya, menurut saya setelah kita telusuri dari beberapa tempat bahwa keadilan ini akan tegak bila ada 2 hal. Yang pertama, pemimpin yang adil dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, rakyat yang soleh. Karena memang rakyat yang soleh ini dengan hubungannya dengan pemimpin yang adil adalah ketika rakyat ini soleh, pemimpin yang adil ini adalah hadiah dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah tadi, wa'adallahu alladzina amanu, Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan kepadanya adalah pimpinan yang adil. Saya kira seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali. Ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, kita lanjut pada kelompok 3. Nah, siapa lagi kelompok 3? Su Henry, Bu. Silakan Su Henry. Baik,
Tugas untuk kelompok 3 yaitu mencari hikmah sikap adil dan jujur. Jadi menurut kelompok 3, hikmah sikap adil dan jujur itu ialah hidup akan jadi rukun, jadi tenang, jadi tentram, jauh dari pertengkaran dan konflik. Orang yang jujur dan adil itu dicintai Allah Subhanahu wa taala, Bu. Ya, sudah selesai Henry? Sudah, Bu. Bagus sekali. Jadi masing-masing kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya dengan baik. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah paham, Bu. Alhamdulillah. Sekarang kita simpulkan bersama-sama ya tentang pengertian dan adil dan jujur ini, bagaimana cara mewujudkannya dan apa hikmahnya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan hasil materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Devi. Adil itu kita memberikan kesaksian kepada orang lain, tidak memandang apapun Ibu, baik itu keluarga kita, kerabat kita, atau yang lainnya. Berarti adil itu seimbang, tidak berat sebelah, Bu. Bagus sekali. Siapa lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Adin. Yang pertama, Ibu, keadilan wajib ditegakkan dalam segala hal. Kenapa? Karena keadilan menimbulkan ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, ya, janji Allah berupa ampunan pahala yang besar bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi itu pasti, Bu. Ya. Nah, bagus sekali. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Tadi. Kalau kita benci terhadap sesuatu, tidak boleh mendorong hati kita untuk tidak berbuat jujur dan berlaku adil terhadap mereka, Bu. Bagus sekali. Jadi dari pendapat-pendapat yang Anda kemukakan tadi, dapat kita beri kesimpulan bahwa perilaku adil dan jujur ini merupakan perilaku yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana adil ini adalah tidak berat sebelah, artinya seimbang. Artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya tidak berat sebelah, kita tidak merugikan hak orang lain. Artinya kita dapat memberikan hak kepada siapa saja tanpa memandang siapa mereka, walaupun itu adalah musuh kita. Sedangkan jujur adalah merupakan suatu perbuatan yang sesuai dengan apa yang kita katakan, sesuai dengan kenyataan. Kemudian adapun pahalanya bagi orang yang mengerjakan perbuatan adil dan jujur ini mendapatkan ampunan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin demikianlah pembahasan materi kita pada hari ini. Insya Allah pada pertemuan minggu besok kita membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan sikap adil dan jujur. Oke, Ananda semuanya, untuk lebih afdalnya, mari kita tutup materi pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran surat yang kedua yaitu surat An-Nahl ayat 90 sampai 92. Nah, siapa di antara anak-anak ibu lagi yang bisa membacakan surat An-Nahl ayat 90 sampai 92 ini? Saya, Bu. Ya, silakan Su Henry. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا Dul Aiman. أيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت أزلها من بعد قوة أنكثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Allah, luar biasa sekali bacaan Suhendri. Oke, Ananda semuanya, sekarang perhatikan mufradat dari ayat atau surat An-Nahl ayat 90 sampai 92 ini. Jadi di sini ada kata Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Yang kedua, wa ita'izil qurba, memberi kepada kaum kerabat. Ketiga, wa afu bi ahdillahi idza ahadtum, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Mimba dikuat, yang sudah dipintal dengan kuat. Angkasan, menjadi cerai-berai kembali. Annama yablukumullahu bi, sesungguhnya hanya menguji kamu dengan hal itu. Jadi dalam surat An-Nahl ayat 90 sampai 92 ini, kata yang berkaitan taat, ya, artinya adil, kata al-ihsan, berkebaikan, dan qurabul wa iyatizil qurbah, yaitu berbuat baik kepada kerabat. Baik Ananda, sekarang kita lanjut dengan surat An-Nisa ayat 105. Jadi surat An-Nisa ayat 105 ini kita baca bersama-sama ya. Ya, Bu. Ya, kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah wala takun lil kha'inina khasima. Masya Allah. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca ini ya menambah pemahaman kita ya, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sekarang diperhatikan ini ada mufradat dari ayat surat An-Nisa ayat 105 ini. Ada kata inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. Yang kedua, bima arakallah, dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Wala takunalaha inina, dan
dan janganlah kamu menjadi penentang karena membela orang yang khianat. Nah, dari pembahasan materi kita hari ini, ada anak-anak ibu yang ingin bertanya? Sudah paham semuanya? Paham, Bu? Nambah. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Jadi sekarang ibu ya membagi anak-anak kelompok 3 kelompok karena di dalam ayat ini ada 3. Jadi ibu bagi kelompok. Jadi 3 kelompok juga. Jadi kelompok 1 Bu Sari dengan Pak Indra. Kelompok 2 Bu Depi dengan Burhan. Yang kelompok 3 Su Henry. Jadi masing-masing kelompok silakan mencari pengertian adil dan jujur. Kemudian itu untuk kelompok 1. Kelompok 2 cari bagaimana cara mewujudkan adil dan jujur. Kelompok 3 apa hikmah dari perilaku adil dan jujur. Sekarang ibu kasih waktu 5 menit. Ya, silakan Ananda menggunakan sumber-sumber yang terkait, baik dalam buku cetak, internet, dan lain-lainnya. Baik, Bu. Ya, Bu. Sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Nah, silakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Saya ya kelompok 1 menyimpulkan materi bahwasannya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya selalu cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah, baik dalam mengerjakan pekerjaan yang bertalian dengan agama Allah maupun dengan urusan duniawi. Hanya itu saja, Bu. Bagus sekali. Kelompok 2, silakan kelompok 2 menampilkan hasil. Ya, silakan Burhan. Ya, saya mewakili dari saya Depi. Yang saya cari adalah bagaimana cara mewujudkan adil. Ya, menurut saya setelah kita telusuri dari beberapa tempat bahwa keadilan ini akan tegak bila ada 2 hal. Yang pertama, pemimpin yang adil dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, rakyat yang soleh. Karena memang rakyat yang soleh ini dengan hubungannya dengan pemimpin yang adil adalah ketika rakyat ini soleh, pemimpin yang adil ini adalah hadiah dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah tadi, wa'adallahu alladzina amanu, Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan kepadanya adalah pimpinan yang adil. Saya kira seperti itu, Bu. Nah, bagus sekali. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, kita lanjut pada kelompok 3. Nah, siapa lagi kelompok 3? Su Henry, Bu. Ya, Silakan Su Henry. baik. Tugas untuk kelompok 3 yaitu mencari hikmah sikap adil dan jujur. Jadi menurut kelompok 3, hikmah sikap adil dan jujur itu ialah hidup akan jadi rukun,
jadi tenang, jadi tentram, jauh dari pertengkaran dan konflik. Orang yang jujur dan adil itu dicintai Allah Subhanahu wa taala, Bu. Ya, sudah selesai, Sir Hendrik? Sudah, Bu. Bagus sekali. Jadi masing-masing kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya dengan baik. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah paham, Bu. Alhamdulillah. Sekarang kita simpulkan bersama-sama ya tentang pengertian dan adil dan jujur ini, bagaimana cara mewujudkannya dan apa hikmahnya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan hasil materi kita hari ini? Saya Bu, Ya, silakan Devi. adil itu kita memberikan kesaksian kepada orang lain, tidak memandang apapun Ibu, baik itu keluarga kita, kerabat kita, atau yang lainnya. Berarti adil itu seimbang, tidak berat sebelah, Bu. Bagus sekali. Siapa lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Bu Tasbin. Yang pertama, Ibu, keadilan wajib ditegakkan dalam segala hal. Kenapa? Karena keadilan menimbulkan ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, ya, janji Allah berupa ampunan pahala yang besar bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi itu pasti, Bu. Ya. Nah, bagus sekali. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan hari ini? Saya Bu, Ya, silakan Tadi. kalau kita benci terhadap sesuatu, tidak boleh mendorong hati kita untuk tidak berbuat jujur dan berlaku adil terhadap mereka, Bu. Bagus sekali. Jadi dari pendapat-pendapat yang Anda kemukakan tadi, dapat kita beri kesimpulan bahwa perilaku adil dan jujur ini merupakan perilaku yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana adil ini adalah tidak berat sebelah, artinya seimbang. Artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya tidak berat sebelah, kita tidak merugikan hak orang lain. Artinya kita dapat memberikan hak kepada siapa saja tanpa memandang siapa mereka, walaupun itu adalah musuh kita. Sedangkan jujur adalah merupakan suatu perbuatan yang sesuai dengan apa yang kita katakan, sesuai dengan kenyataan. Kemudian adapun pahalanya bagi orang yang mengerjakan perbuatan adil dan jujur ini mendapatkan ampunan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin demikianlah pembahasan materi kita pada hari ini. Insya Allah pada pertemuan minggu besok kita membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan sikap adil dan jujur. Oke, Ananda semuanya, untuk lebih afdalnya, mari kita tutup materi pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.